Shalom, selamat datang kembali di pendalaman ajaran pada kali ini bersama saya Hendy, dan hari ini saya tidak sendirian, tentunya saya bersama dengan Pendeta Naning atau Kak Naning ya. Shalom Kak Naning. Shalom Hendy, Sehat-sehat? sehat semua. Puji Tuhan. Iya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, semoga semua juga sehat ya. Ya, puji Tuhan. Oke. Hari ini kita akan sama-sama membahas tentang suatu tema yang mungkin bisa dibilang jarang ya dibahas, apalagi di lingkup gereja gitu ya. Suatu tema yang mungkin yang relate malah yang muda-muda gitu ya. Mungkin teman-teman yang sering tahu kalau bulan Oktober berarti tandanya ada Halloween gitu. Jadi hari ini kita akan bersama-sama akan bahas tentang Halloween gitu ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, saya akan pimpin doa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Bapa, kalau sebentar kami akan bersama-sama membahas suatu tema wawasan mengenai Halloween, kiranya Engkau berkati pembahasan ini supaya menjadi wawasan yang baik, menjadi pengetahuan yang baik, dan Engkau berikan hikmat bagi kami semua agar kami mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, karena nih jadi bulan Oktober seperti yang saya bilang tadi itu kan sering gitu ya diadakan yang namanya perayaan Halloween. Mungkin bentuknya mungkin party gitu ya, party suatu kumpul-kumpul gitu, terus pakai kostum-kostum yang mungkin serem-serem gitu ya, serba gelap, serba mungkin vampir-vampir kayak gitu ya. Budaya yang kalau menurut saya, setahu saya itu asalnya bukan dari sini, asalnya mungkin dari Amerika gitu ya. Nah, ternyata di Indonesia pun itu juga mulai gitu ya, dari dulu juga sudah ada dan mulai lebih marak lagi perayaan-perayaan tentang Halloween ini, apalagi yang muda-mudi, di kalangan muda-mudi ya. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak, sebenarnya gini, Halloween itu boleh dijelaskan Halloween itu apa? Terus yang kayak tadi asalnya dari mana, mungkin nggak cuman US aja, mungkin dari daerah lain gitu ya. Terus sejarahnya bagaimana sih Halloween itu, dan kita sebagai GKI, Jemaat Gereja GKI gitu ya, memandang tradisi Halloween ini gimana sih? Apakah kita menentang gitu ya? Apakah kita sikap kita yang kita ambil terhadap Halloween ini gimana? Oke, Hendy. Ya, sebenarnya kan sejauh yang saya baca ya, itu ada dua versi tentang sejarah Halloween. Itu yang pertama, perayaan Halloween yang berasal dari budaya Celtic. Nah, versi ini mengatakan asal usul perayaan Halloween itu ada hubungannya dengan Samhain istilahnya ya. Itu istilah untuk menyebut hari raya yang dirayakan oleh orang Celt itu lebih dari 2000 tahun yang lalu. Jadi sudah lama banget gitu ya. Jadi orang Celt itu percaya bahwa pada waktu Samhain itu, masa raya itu, manusia yang masih hidup ini bisa bergaul dengan orang yang sudah mati. Justru ada festival Samhain ini biasa dirayakan oleh bangsa Celtic ya. Bangsa Celtic itu di Inggris kuno ya. Dan Irlandia itu pada 1 November sebenarnya. Ya, tanggal tersebut dipilih karena itu awal musim dingin. Nah, pada awal musim dingin itu tanggal kembalinya ternak dari padang rumput, lalu kepemilikan tanah diperbarui, lalu mereka merayakan sesuatu begitu. Jadi setelah festival itu festival ya, jadi semacam perayaan yang bukan hanya sehari begitu ya, memang itu rame banget begitu. Selama festival Samhain ini dipercaya arwah orang-orang yang meninggal itu kembali
pulang. Kembali. Jadi mudik. Arwah orang-orang yang meninggal itu kalau istilah kita mungkin mudik ya, jadi pulang mengunjungi rumah mereka. Gitu. Jadi selain itu mereka yang telah meninggal pada tahun itu, juga melakukan perjalanan ke dunia lain. Jadi di festival itu yang meninggal tahun itu melakukan perjalanan ke dunia lain, gitu ya, meninggalkan dunia ini yang sudah lama meninggal, mudik, gitu ya, pulang mengunjungi rumah-rumah mereka. Tentu itu berdasarkan kepercayaan mereka ya. Dan di festival ini orang menyalakan api unggun begitu di puncak bukit guna menyalakan kembali api perapian mereka di musim dingin karena mulai dingin kan. Tapi sebenarnya juga kata mereka itu sekaligus menakuti roh jahat. Jadi kan roh orang-orang yang meninggal itu pulang gitu, itu roh-roh gentayangan gitu ya kalau istilah kita seperti itu, supaya mereka tidak mengganggu penduduk. Begitu. Jadi mereka menyalakan api itu untuk menakuti roh jahat. Nah, mereka juga mengenakan topeng atau penyamaran lain yang kalau sekarang pakai semacam kostum yang ada mirip hantu, agar roh-roh gentayangan, hantu-hantu itu tidak mengenali mereka sebagai manusia, karena mereka percaya bahwa kalau ini tahu ini Hendy gitu ya, maka Hendy akan diganggu. Tapi kalau Hendy pakai topeng atau pakai kostum zombie gitu ya, sama gitu ya, vampir gitu ya, itu koncone gitu ya, ini temannya. Jadi itu awalnya kenapa pakai kostum begitu ya. Jadi memang dari sejarah ya, ini sejarah masa lalu di bangsa Keltik ya, itu kemudian ya namanya menjadi sebuah tradisi budaya yang turun temurun begitu, sehingga di sekitar 1 November itu orang mengenakan kostum yang menandakan identitas roh jahat gitu ya, setan-setan, itu menjadi tradisi mereka. Nah, menurut buku An American Holiday gitu ya, orang Celt itu memakai kostum hantu gitu ya, supaya mereka tidak diganggu oleh hantu-hantu itu, dan mereka juga memberikan permen kepada roh-roh itu untuk menenangkan mereka gitu ya. Mungkin ini sulit kita pahami, tapi itu kepercayaan mereka. Jadi hantu-hantu lewat dikasih permen gitu ya, supaya tidak diganggu. Nah, inilah yang kemudian memunculkan tradisi di Inggris. Ada tradisi yang ketika perayaan Halloween itu ada anak-anak yang akan mampir ke rumah-rumah, mendatangi rumah-rumah tetangga, meminta permen kepada pemilik rumah. Yang trick or treat itu ya. Kalau tidak dikasih, nah maka ini bisa diganggu nih pemilik rumah. Jadi mereka bisa mengusik pemilik rumah karena tidak dikasih permen. Jadi kenapa kok sampai minta permen, apa hubungannya? Jadi kita kira-kira sejarahnya seperti itu gitu ya. Tapi ada versi yang kedua juga, Hendy. Jadi versi kedua ini sebenarnya justru dari tradisi gereja. Jadi gereja. Ini tradisi gereja, tentu ini sebelum reformasi Martin Luther ya, sebelum reformasi gereja. Nah, Halloween itu merupakan malam sebelum hari suci Kristen yang disebut Hari Para Kudus, yang juga disebut Hari Semua Orang Kudus, yang disebut Hallowmas gitu ya. Jadi itu tanggal 1 November dan ada Hari Semua Jiwa tanggal 2 November. Maka kemudian untuk mempersiapkan itu tanggal 31 Oktober itu hari libur. Jadi mereka 1 November, 2 November itu mereka memperingati hari ini ya, orang-orang yang telah meninggal ya, orang-orang kudus yang telah meninggal begitu kan. 31 Oktober menjadi hari libur di beberapa negara dan itu menjadi disebut Malam Para Kudus. Nah, ketika 3 hari itu ya, 31 Oktober, 1 November, 2 November, itu secara rangkaian disebut Masa Para Kudus. Nah, orang-orang Kristen pada waktu itu menghormati orang-orang kudus yang telah meninggal. Jadi dalam pemahaman mereka pada waktu itu mereka berdoa
bagi jiwa yang telah meninggal, yang mereka percaya belum meraih surga gitu. Jadi orang-orang yang mungkin menurut mereka dosanya banyak begitu ya, jadi mereka belum meraih surga. Nah, peringatan semua orang kudus ini diadakan oleh sejumlah gereja. Pada waktu itu tidak semua gereja ya, tapi sejumlah gereja. Nah, ini kalau dalam sejarah dicatat pada tahun 609 atau 610, kita belum lahir itu ya. Paus Bonifacius IV mendedikasikan sebuah bangunan Pantheon atau kuil di Roma itu bagi Santa Maria dan semua martir pada tanggal 13 Mei. Dan kemudian tahun 835 tanggal perayaan itu secara resmi dipindahkan ke 1 November. Nah, itu ada pergeseran. Nah, tanggal yang sama dengan festival Samhain itu gitu ya. Atas perintah dari Paus Gregorius IV. Nah, beberapa kalangan ya, beberapa ahli berpendapat perubahan itu sebenarnya disebabkan oleh pengaruh budaya Keltik tadi. Tapi sebagian lain mengatakan itu gagasan bangsa Jerman begitu ya. Kendati terdapat klaim bahwa baik mereka yang berbahasa Keltik maupun berbahasa Jermanik memperingati orang meninggal pada awal musim dingin. Nah, ada ahli yang mengatakan mereka mungkin menganggap di alam itu saat yang paling tepat karena di awal musim dingin mulai ketika masuk salju itu ya, alam itu sekarat kan, mati semua. Jadi itu menjadi tradisi sebenarnya. Nah, ini dalam kekristenan yang tradisi yang pada waktu itu kan memang ada tradisi memperingati arwah ya. Lalu mereka percaya arwah itu mesti didoakan dan pada festival itu kemudian ya pengaruh juga sebenarnya ya kalau kata ahli ini ya budaya Keltik itu jadi bercampur begitu ya, bercampur. Mereka juga meyakini bahwa jiwa mereka yang telah meninggal dunia itu mengembara di bumi ini sampai hari semua orang kudus. Dan malam para kudus itu merupakan kesempatan terakhir bagi yang telah meninggal. Nah, ini lucunya gini ya. Mereka percaya karena itu malam terakhir mereka ada di dunia, maka mereka melakukan pembalasan kepada semua orang yang menyakitinya, pernah menyakitinya, musuh-musuh mereka begitu ya. Nah, agar tidak dikenali oleh roh-roh jiwa yang telah meninggal tadi yang akan melakukan pembalasan, maka orang pada waktu itu menggunakan kostum gitu ya, miripnya di situ ya, yang menyamarkan identitas mereka. Ya, sama akhirnya pakai kostum yang seperti perayaan Halloween dari tradisi Keltik begitu ya. Nah, itu istilah di Halloween itu yang terkenal kan yang itu ya, Jack-o'-lantern itu ya, suatu simbol populer Halloween yang pada awalnya merepresentasikan para jiwa yang meninggal. Dan itu di Eropa abad pertengahan api-api dinyalakan untuk memandu jiwa-jiwa ini dalam perjalanan mereka dan memalingkan mereka agar tidak menghantui ya, tidak menyerang orang-orang yang lain. Rumah tangga ya, keluarga-keluarga menyalakan lilin di setiap rumah begitu ya, supaya memandu jiwa itu mengunjungi kembali kediaman mereka ya, mereka tidak salah jalan begitu ya. Lah, itu kalau dalam tradisi gereja waktu itu dikenal sebagai cahaya jiwa. Jadi sebenarnya dalam dua tradisi ini ada kemiripannya ya, ada sejarah begitu ya. Ya, memang pada waktu itu gereja kan hidup di tengah budaya yang lebih lama, sudah lebih lama ya. Budaya gitu ya. Yang kita sekarang sebut Halloween itu kan sudah lebih lama dalam budaya Keltik gitu. Lalu kemudian orang-orang Kristen muncul dan mereka menjelaskan gitu pada pemahaman iman mereka tentang arwah yang meninggal yang bisa mendatangi mereka dan sebagainya, tercampur dengan budaya ini gitulah. Itulah kenapa di sana, di negeri-negeri barat ini secara turun-temurun begitu ya, ada tradisi yang diwariskan merayakan
Halloween gitu. Bisa dibilang berarti budaya ini lebih tua ya daripada ya agama Kristen gitu ya Kak ya. Kalau dibilang sudah yang tadi udah lebih dari 2000 tahun yang lalu gitu kalau kan dibilang. Ketika kekristenan muncul. Ya, Kristen muncul kan di tengah budaya yang lahirnya dari budaya Yahudi kan kita karena Tuhan Yesus hadir di tengah masyarakat Yahudi. Kemudian ketika kekristenan itu dikembangkan oleh para rasul ke Eropa ke Asia. Nah, masyarakat itu kan sudah punya budaya sendiri gitu ya. Nah, memang pada waktu itu untuk eksis kekristenan itu bisa dipahami, diterima, seringkali kemudian memakai budaya yang ada itu untuk menjelaskan gitu ya, pemahaman iman begitu ya. Supaya bisa diterima gitu ya. Kalau terlalu kontra mungkin malah tidak diterima begitu ya. Kayak itu dalam rangka sebenarnya dalam rangka supaya masyarakat pada waktu itu diubah dari mereka memahami setan-setan begitu ya. Kemudian pengajaran gereja pada waktu mengatakan ini arwah para kudus begitu ya. Seperti itu yang harus dihargai justru seperti itu gitu. Hanya memang tidak bisa dipungkiri beberapa teknis, kostum dan sebagainya itu kemudian menjadi tetap dipakai. Tapi pada waktu itu mereka tidak hanya memakai kostum horor sebenarnya. Orang-orang Kristen pada waktu itu justru tidak sedikit yang memakai kostum santo dan santa gitu ya. Seperti itu, berarti memakai kostum suster atau kalau mereka memahami ini suster yang meninggal gitu ya. Seperti itu gitu. Itu yang dua versi. Tapi dari dua versi ini memang kalau kita melihat Halloween itu menjadi perayaan yang di barat itu secara tradisi menjadi budaya yang menyatu dalam kehidupan mereka dan intinya memang ada latar belakang bagaimana mereka memahami arwah orang yang meninggal itu bisa mendatangi kita dan bisa mengganggu kita. Karena itulah mereka takut gitu ya. Mereka melakukan penyamaran supaya tidak diganggu. Intinya sebenarnya di situ ya, kesamaan dua versi ini begitu. Begitu Hendy. Oke. Wah, sejarahnya cukup panjang ya. Ya, itu baru dari segi sejarah ya Hendy ya. Tadi kalau Hendy tanya loh, GKI menyikapi itu seperti apa? Nah, Hendy pernah merayakannya kah? Saya sendiri belum pernah. Belum pernah. Teman-teman di Resyut pernah merayakannya? Mungkin. Enggak tahu ya. Tapi rasanya memang kalau di Indonesia itu belum terlalu lama ya. Itu menjadi bagian dari perayaan anak-anak muda ya, dan rasanya mereka senang gitu ya dengan memakai kostum-kostum yang horor gitu ya, menantang dan mereka senang dengan pestanya itu. Nah, memang kalau ditanyakan GKI bersikap seperti apa? Ya kita mesti mengenali dulu ya Hendy. Bukan hanya sikap GKI sih sebenarnya, ini sikap iman Kristen secara umum. Dan di sepanjang sejarah kekristenan, karena sejak awal kekristenan itu lahir sudah berhadapan dengan budaya. Ya kan? Secara khusus ketika kekristenan lahir dari budaya Yahudi gitu ya, lalu berkembang ke daerah lain, ke negara lain, ke bagian lain dunia ini yang sudah punya budaya yang berbeda. Maka iman Kristen mesti merumuskan bagaimana menerima, menghargai atau menolak budaya itu. Karena memang hidup kita tidak bisa dipisahkan dari budaya. Budaya itu kan cara pikir, pola pikir, tradisi yang dikembangkan turun-temurun. Nah, kita lihat dulu nih sebelum kita fokus pada Halloween-nya supaya kita punya pegangan gitu ya. Karena memang ini sebenarnya sama ya, sikap terhadap budaya apapun, budaya tradisional kita. Untuk Indonesia ya, atau budaya Barat juga bukannya Halloween sebenarnya. Dalam sepanjang sejarah kekristenan itu ada
pelbagai sikap terhadap budaya gitu ya. Seorang teolog sekaligus etikus itu tokoh etika, Richard Niebuhr, itu yang sangat terkenal menulis buku Kristus dan Kebudayaan. Nah, memberikan inspirasi paling tidak itu ada 5 macam sikap terhadap kebudayaan. Jadi relasi iman Kristen dan budaya. Yang pertama, sikap antagonis. Ini sikap yang menentang. Oh enggak, budaya tidak, karena dianggap produk iblis gitu ya. Jadi orang Kristen enggak pasti gitu ya. Nah, ini ada kelompok kekristenan yang kalau ini masuk pekabaran Injil ke satu wilayah gitu ya, lalu misalnya masuk ke pedalaman ke Kalimantan dengan budaya masyarakat asli sana, mereka akan langsung mengatakan itu budaya iblis. Begitu jadi Kristen harus ganti. Itu pernah itu pada waktu para misionaris dari Belanda datang ke Indonesia. Lalu kalau yang saya tahu di Jawa ya, misalnya orang Jawa biasa pakai kopiah ya, pakai sarung. Begitu menjadi Kristen tidak boleh pakai kopiah, pakai sarung itu. Para misionaris Belanda mengatakan mereka harus pakai jas karena budaya mereka, kostum mereka kalau ke gereja pakai jas. Mereka tidak mengenal kopiah sarung sehingga menganggap kopiah sarung itu pakaian produk budaya mereka, masyarakat setempat yang lama dianggap itu produknya iblis gitu ya. Jadi langsung ditolak. Itu ada sikap yang seperti itu. Yang kedua kebalikannya, akomodasi, menyetujui. Jadi ini menyetujui apapun ekspresi budaya itu. Nah, akibatnya ya iman Kristen yang dikorbankan gitu ya. Itu kebalikannya. Kalau yang ketiga itu dominasi atau sintesis. Sikap ini menjadikan budaya sebagai bagian dari iman Kristen. Ini beda ya. Satu menolak, satu terima saja, satu jangan begitu ya. Kita jadikan budaya sebagai bagian dari iman Kristen. Dan kemudian kebudayaan itu dibuat sedemikian rupa, dirombak sedemikian rupa hingga menjadi bagian dari penyembahan kepada Tuhan. Nah, itu jadi kalau masih orang ada bau-bau budayanya itu masih ada, tapi ini nilainya jadi misalnya kayak sejarah Natal kan begitu. Ya kan? Gitu ya. Itu menjadi bagian dari iman Kristen yang padahal itu awalnya sebenarnya ya budaya waktu itu dalam rangka pekabaran Injil untuk memenangkan hati orang-orang yang menyembah dewa matahari. Itu dominasi atau sintesis gitu ya. Yang keempat, dualisme. Dualisme ini enggak jelas sebenarnya ya. Ada 2 kutub ya, hendak memisahkan iman dan budaya. Jadi iman Kristen itu jalan sendiri, budaya jalan sendiri. Sesuatu yang terpisah. Jadi orang Kristen tidak bisa melakukan tradisi budaya, tidak boleh. Orang yang dalam tradisi budaya itu juga tidak bisa mengaku iman. Jadi terjadi ketegangan. Gitu ya. Ini kalau di masyarakat 2 kutub yang berbeda ini bisa terjadi pertengkaran di sana ya kalau hidup bersama begitu. Nah, yang kelima itu pengudusan atau pertobatan. Nah, ini orang Kristen dapat menerima kebudayaan atau menolaknya, netral ya, karena budaya itu netral. Tetapi budaya itu bisa diterima selama budaya itu memuliakan Allah. Jadi tidak menyembah berhala, mengandung unsur mengasihi sesama ya, cinta kasih kepada orang lain seperti yang diajarkan Tuhan, maka budaya itu diterima. Karena ada budaya-budaya yang tidak berasal dari tradisi budaya Alkitab, budaya setempat ya, kearifan lokal kita sering menyebut begitu ya, tapi sebenarnya tidak bertentangan dengan Alkitab. Nah, itu firman Tuhan menguduskannya gitu. Tapi kalau budaya itu jelas bahwa itu menyembah ilah lain, ya ditolak. Jadi yang kelima ini kalau ditanya kita terima budaya apa enggak? Tunggu dulu, budayanya apa? Isinya apa? Jadi open dulu ya. Ya, netral ya. Betul. Ya, ini beda dengan yang pertama tadi langsung tolak, langsung begitu. Nah, dari kelima pandangan itu kalau kita terapkan untuk menyikapi perayaan Halloween, kira-kira yang mana? Nah, itu tadi kita memahami sejarah Halloween ya, tapi sekarang coba kita lihat apa sih sebenarnya yang dikatakan Alkitab gitu ya. Roma 11 ayat 36 mengatakan segala sesuatu adalah dari Dia, dari Tuhan dan oleh Dia
dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Rasul Paulus mengingatkan bahwa segala sesuatu yang kita miliki, segala kehidupan kita itu adalah dari Tuhan. Asalnya dari Tuhan. Ya, asalnya dari Tuhan, dan itu bisa terjadi karena karya Tuhan gitu ya, dan mesti dipersembahkan bagi Tuhan. Ini ayat yang sangat penting bagi kita untuk mempertimbangkan apapun. Ya, karena itulah dalam 1 Korintus 10 ayat 31, Rasul Paulus juga memberi pencerahan kepada jemaat Korintus yang pada waktu itu bingung menghadapi tradisi budaya. Makan sisa persembahan berhala itu boleh atau tidak? Ya, karena dulu mereka menyembah berhala. Setelah jadi Kristen, mereka hidup di tengah masyarakat yang belum semuanya menjadi Kristen. Hasil sisa persembahan berhala itu dijual di pasar, gitu kan, dagingnya. Lalu orang jadi takut beli daging itu. Jangan-jangan ini sisa persembahan berhala. Kan ini sudah bayangan mereka ini sudah dimakan oleh roh-roh jahat begitu. Lalu orang Kristen menjadi takut begitu. Nggak makan ini. Nggak makan. Nah, itu terjadi pergumulan pada waktu itu. Yang makan dikatakan dosa, yang nggak makan dikatakan imannya nggak kuat begitu ya. Di antara umat Tuhan, gereja waktu itu terjadi kebingungan seperti itu. Gitu ya. Maka Rasul Paulus memberi pencerahan gitu ya. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jelas, itu 1 Korintus 10 ayat 31 yang related ya dengan Roma 11 ayat 36. Nah, dari 2 ayat ini saja, tentu masih banyak ayat-ayat yang lain ya, tapi saya ambil 2 ayat ini ya, itu sebenarnya mengandung prinsip dasar iman kita. Apapun yang kita lakukan, kita mesti bertanya untuk apa? Apakah itu untuk memuliakan Tuhan? Nah, dengan prinsip iman ini, apapun yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, maka itu membawa kita ketika kita diperhadapkan pada budaya apapun, termasuk Halloween ya, bahwa sesungguhnya iman Kristen itu tidak anti budaya. Ya, sekali lagi harus diingat, kekristenan sendiri itu juga lahir dan berkembang di tengah budaya tertentu. Juga. Maka kita tidak boleh anti budaya. Kita tidak bisa mengatakan semua budaya itu mengandung iblis gitu ya. Tidak gitu. Allah bekerja dalam sejarah manusia, itu berarti juga Allah bekerja dalam sejarah budaya manusia gitu ya. Sekali lagi, iman Kristen tidak anti budaya. Nah, sebab kita hidup di tengah masyarakat yang berbudaya. Nah, budaya itu kan bukan hanya perayaan ya, India. Budaya itu berarti cara berpikir, cara hidup, cara berekspresi, cara berpakaian, ya macam-macam kan. Juga berbagai tradisi, upacara, produk kesenian ya, yang diwariskan turun temurun. Ya, kalau misalnya iman Kristen itu anti budaya, mungkin malah dianggap aneh begitu ya kayak. Karena tidak mungkin tidak berbudaya kan. Kan nggak mungkin. Tidak mungkin ya. Allah kan hadir di tengah dunia ini. Begitu Allah hadir, kita dalam iman Kristen mengatakan Tuhan Yesus Kristus anak Allah dihadirkan gitu ya, di tengah budaya tertentu. Masyarakat Israel dalam budaya Yahudi gitu ya. Nah, ini yang ketika kekristenan berkembang ke Indonesia misalnya, atau ke Amerika, ke Inggris, ke Belanda, kemanapun, ke Roma, ya Allah bekerja di situ gitu. Memakai budaya itu juga untuk menerjemahkan bagaimana Allah mengasihi dunia, Allah menginginkan dunia ini selamat dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita memahami kekristenan tidak anti budaya, maka kita perlu menghargai gitu ya, menghargai budaya, tapi juga perlu mengkritisi. Jadi tadi sikap yang kelima tadi ya, pengudusan itu seperti itu maksudnya. Jadi kita menghargai
budaya dari produk masyarakat manapun begitu ya, tapi juga dalam iman kita karena kita dipandu oleh firman Tuhan, kita perlu mengkritisi budaya dalam terang firman Tuhan. Nah, caranya bagaimana? Satu kalimat pertanyaan yang selalu harus kita tanyakan. Apakah budaya ini memuliakan Tuhan? Nah, jadi kembali sekarang pertanyaannya ya. Jadi kalau tadi saya beri contoh ya, waktu para misionaris dari Belanda bersamaan dengan penjajahan Belanda gitu ya, mau menjajah kita dengan kostum mereka gitu juga ya. Iya, sebenarnya kan mesti bertanya, apakah sarung atau kopiah ini kalau dipakai beribadah memuliakan Tuhan atau tidak? Ya kan? Sebenarnya kalau baju kostum itu kan netral ya. Ya, setiap masyarakat punya jenis kostum yang berbeda. Itu kalau mau kritis memuliakan atau tidak ya kita memakai kostum apapun asal itu memuliakan Tuhan ya itu no problem. Atau bisa jadi malah pertanyaannya dibalik ya, kayak maksudnya apakah misalnya apakah outfit yang dipakai itu tidak memuliakan Tuhan? Kalau tidak memuliakan Tuhan nggak boleh, tapi kalau nggak juga ya udah gitu kan. Makanya kenapa kalau orang berdiskusi, kita beribadah di gedung gereja dengan banyak orang. Kalau saya pakai baju yang minim gitu ya, rok mini, tank top gitu ya. Lah itu mode gitu ya. Boleh saja mode. Ya toh. Budayanya anak-anak muda sekarang fashion, misalnya pergi gitu ke mall pakai short itu ya. Itu kan mode, itu budaya zaman sekarang. Tapi bertanyalah ketika itu dipakai di suatu tempat di mana orang tidak mengenakan itu dan kita menjadi tontonan gitu ya, kita menjadi lirikan orang dan mungkin ada orang yang menjadi terjatuh dalam dosa berpikirnya itu ya, menjadi tidak tidak baik. Konsentrasi. Nah, gak konsentrasi beribadah, apakah itu memuliakan Tuhan? Nah, itu sama sih sebenarnya seperti itu. Jadi kembali kepada sikap kita terhadap perayaan Halloween. Jadi kalau dijawab dengan pertanyaan kritis ya, tadi pertimbangan kritisnya dalam terang firman Tuhan, apakah ekspresi perayaan Halloween itu memuliakan Tuhan? Nah, gimana Hendy menjawabnya itu? Pribadi, ya. Nah, menjawabnya itu mesti mengingatkan sejarahnya, lalu ekspresinya seperti apa itu perlu kita ingat gitu ya. Jadi kalau berangkat dari sejarahnya, tradisi budaya ini kan memang bukan dari pemahaman iman Kristen. Jadi tradisi ini yang memperkenalkan roh orang mati atau dunia kegelapan, roh gentayangan, setan, vampir apapun gitu ya, bisa mengganggu manusia dan hidup manusia berada dalam bayang-bayang ketakutan pada roh itu. Nah, ini karena memang bukan tradisi Kristen ya, mereka tidak tahu ada roh Tuhan yang lebih besar dari roh ini ya, seperti itu. Nah, tentu ini kalau pemahamannya seperti itu ya pasti tidak sesuai iman Kristen. Dalam iman Kristen, Kristen Protestan ya terutama, karena kalau ditanya GKI tentu kita pakai jalur itu gitu ya. Orang yang sudah meninggal itu rohnya tidak gentayangan gitu ya. Orang yang sudah meninggal itu rohnya tidak berhubungan lagi dengan manusia yang hidup di dunia ini. Jadi ingat ketika Lazarus meninggal, Lazarus si pengemis itu meninggal, rohnya kemana? Ini yang Lazarus yang orang miskin yang langsung ke pangkuan langsung ke pangkuan, lalu aduh dia melihat orang susah gitu, berikan kesempatan gitu ya pada saudara-saudaraku supaya tidak hidup dalam dosa, intinya gitu. Lalu Tuhan mengatakan sudah ada yang mengabarkan. Dia mau menjumpai pulang mudik ke rumahnya, kamu bertobat toh supaya kamu nanti masuk surga, enggak bisa gitu. Nah, itu pemahaman iman Kristen. Jadi sudah langsung disconnect gitu ya. Disconnect. Disconnect. Nah, oleh karena itu enggak perlu takut pada roh orang meninggal.
Oke. Nah, tapi memang dalam budaya masyarakat kita ada pemahaman yang lain ya. Tentu kita tidak membicarakan itu ya. Kalau kita mau menerangi bagaimana sikap kita terhadap Halloween, maka kita dasarnya pada sikap iman kita. Jadi kita tidak perlu takut pada roh-roh gentayangan, gitu ya. Apalagi ada festival roh mudik, gitu ya. Tidak perlu takut, gitu. Hingga kita juga tidak perlu memakai kostum-kostum yang menyamarkan identitas kita. Nah, itu pentingnya kan di situ, gitu ya. Jadi kalau dari sejarahnya memakai kostum yang menggambarkan identitas vampir, zombie, kalau yang dalam bahasa gitu. Bahasa setan-setan di Indonesia kan namanya bukan vampir, zombie ya. Gendruwo ya. Kuntilanak, gendruwo itu kalau setan Indonesia namanya itu ya. Nggak perlu memakai kostum itu demi supaya kita tidak dihampiri oleh roh gentayangan yang akan mengganggu kita. Itu kalau kita melihat dari makna sejarah gitu ya. Tapi katanya anak-anak muda zaman sekarang yang ikut Halloween party itu kan tidak memahami itu. Iya, pasti. Mereka enggak terlalu pusing dengan sejarah masa lalu ya. Kalau artinya begitu jelas. Mungkin ada yang bilang gitu, saya enggak akan pakai itu. Tapi kan ini have fun saja. Iya kan? Ya itu sebuah pesta sama seperti saya pakai kostum badut gitu kan. Orang mengatakan ya pesta kayak pesta ulang tahunnya Hendy pakai batik, pakai apapun begitu ya. Mereka mengatakan seperti itu. Masa enggak boleh sih? Nah, saya enggak merayakan setannya ya. Saya enggak merayakan kembalinya roh-roh orang yang meninggal, tidak. Tapi ini sebuah tradisi supaya gaul, karena sekarang budaya Halloween itu juga dikembangkan di sini begitu, hanya untuk senang-senang saja. Senang saja. Boleh enggak kira-kira menurut Hendy? Waduh, ini pertanyaannya gitu ya. Ya, kalau menurut saya sih karena saya sendiri pribadi nggak pernah ikut juga ya. Tapi kostum batik soalnya ya. Orang malah takut kalau saya datang pakai batik, ini mau diapain? Ya kalau dalam pesta Halloween pakai batik, wah ini jadi aneh gitu kan ini ya. Jangan-jangan mau khotbah di sini. Tapi kalau saya sih, menurut saya selama itu tidak berguna aja sih. Kalau itu berguna harus nggak pakai baju yang serem-serem. Kalau misalnya kumpul aja tanpa pakai baju yang serem, apa beda gitu loh. Jadi artinya Hendy mau ikut pesta itu karena mau gaul sama teman-teman. Ya kalau misalnya cuma pesta aja kan mungkin ya udah kan namanya ya senang-senang aja gitu. Tapi kan nggak perlu yang di kostumnya itu karena kan menurut saya banyak yang nggak tahu sebenarnya artinya Halloween ini, sehingga pokoknya datang pakai baju serem udah gitu aja gitu kan. Gitu. Ya itu seringkali kita itu mengikuti arus tanpa kita mengerti maknanya. Dan kita mengatakan no problem. Karena kan saya tidak mengerti artinya itu. Bukan hanya Halloween dalam tradisi budaya tradisional kita ya. Misalnya orang orang meninggal itu loh. Lalu ada keluarga meninggal mau mengadakan acara 3 hari 7 hari, enggak ngerti artinya kan. Itu tradisi saja. Orang mengatakan enggak apa-apa kan, gitu kan. Orang saya enggak bermaksud itu kok, begitu kan, seperti itu. Nah, hati-hati juga ya. Karena itu apapun yang kita kerjakan, kita harus mengerjakan itu tahu persis. Saya kerjakan ini buat apa? Maknanya apa? Jadi kalau kembali pada kostum, kalau ada teman-teman yang mengatakan tidak bermaksud menyamarkan identitas saya dengan saya menjadi makhluk roh-roh itu supaya tidak diganggu oleh roh itu, tidak bermaksud itu. Ini hanya sebuah senang-senang saja. Jadi ini hanya kostum belaka, tidak bermaksud memuja setan, merayakan roh-roh gentayangan, tidak. Masa tidak boleh? Nah, ya memang itu kembali pada bagaimana dan sejauh apa kita memahami
apapun yang kita kerjakan. Kalau tadi saya mengatakan semua yang kita kerjakan selalu bertanyalah, pertimbangkanlah dengan seksama, apakah yang saya kerjakan ini memuliakan Allah. Nah, satu pertanyaan kritis, sekalipun teman-teman hanya mengenakan kostum tanpa bermaksud sesuai dengan sejarah aslinya ya, artinya ya, hanya pesta senang-senang saja. Tetapi ketika orang mengenakan ini ya, kostum apa itu, vampir, zombie, itu kan dia menghadirkan sesuatu yang menakutkan. Dan mereka bangga kalau orang lain takut ya, semakin serem semakin serem kostummu di pesta Halloween itu mungkin dapat hadiah gitu ya. Juara favorit. Ya, juara favorit seperti itu ya. Ya, kalau saya mengatakan gini, kostum itu sebenarnya menggambarkan penghayatan kita ya. Jadi kalau ini dalam bahasa filosofi Jawa itu ada istilah ajining raga saka busana gitu ya. Tahu artinya enggak? Jadi berartinya raga kita, tubuh kita itu dari busana yang kita kenakan. Jadi orang akan melihat saya hadir dengan raga seperti apa. Kalau saya hadir dengan raga, fisik tubuh yang mengenakan kostum gendruwo, kuntilanak, zombie, vampir, maka saya akan menghadirkan roh ketakutan. Ya kan? Jadi saya boleh dibilang lebih mempromosikan, ya kan? Setan mempromosikan kematian daripada mempromosikan hal yang baik yang lebih pada kehidupan yang baik gitu ya. Jadi kalau ada ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita ini kan anak-anak terang ya. Maka mestinya anak terang itu kita selalu promosi tentang terang. Bukan tentang kegelapan. Ya, Efesus 5 ayat 8 sampai 9 kan bicara itu. Jadi walaupun hanya kostum, ya bukan hanya kostum Halloween saja ya. Outfitmu apa itu, apapun yang kau kenakan, sekali lagi bertanyalah apakah tindakan itu memuliakan Allah dan mempromosikan keselamatan, kebaikan yang Allah titipkan kepada kita untuk kita sebarluaskan. Ya. Paham ya, Edi ya? Iya. Jadi ya kalau menurut saya udah cukup jelas lah, sampai sini aja udah jelas kalau sesuatu yang berguna ya monggo, tapi kalau tidak berguna ya mohon dipertimbangkan gitu ya. Itu apalagi kalau kita ingat Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 jadi bisa baca ya? Boleh. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, ayat ini semua gitu ya. Dan jadi Filipi ini mengatakan ada semua itu berarti seluruh kehidupan kita. Kita diminta untuk memikirkan, mulai dari pikiran kita, memikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, dan semua yang baik-baik itu. Mengapa? Kalau pikiran kita diisi oleh hal-hal yang mulia, pikiran yang benar, pikiran yang baik, maka itu akan pengaruh. Juga antara lain, saya mesti bersikap bagaimana, saya mesti mengenakan pakaian apa. Ya itu bukan hanya ini ya, bukan hanya outfit Halloween ya. Contoh misalnya kalau saya punya pikiran, misalnya saya cewek ya, supaya cowok-cowok tertarik pada body saya. Saya selalu mengenakan baju yang serono, gitu ya. Baju yang ini karena saya mau memamerkan, memamerkan keindahan lekuk tubuh saya, misalnya seperti itu. Itu bukan sesuatu yang benar kan? Saya akan bangga kalau cowok-cowok tertarik pada fisik saya, begitu ya. Dengan begitu saya menjadi ratu gitu yang dipuja karena dengan outfit yang saya kenakan orang melihat. Nah, itu juga
kita mesti bertanya gitu ya. Bukan hanya kostum Halloween. Jadi mulai dari pikiran, semua yang benar, semua yang baik-baik itu tadi ya, semua yang suci harus ini menjadi sesuatu yang kita munculkan ya, dan kita ekspresikan. Jadi kalau apakah lewat kostum dan perayaan Halloween ini hidup kita memancarkan terang dan kebaikan Tuhan. Nah, ini kalau kita mau bertanya lebih lanjut begitu ya. Jadi apakah dengan saya melakukan pesta ini, apakah dengan mengenakan outfit ini saya memancarkan terang dan kebaikan Tuhan? Hidup saya mengekspresikan apa yang saya imani, apa yang saya kembangkan dalam kehidupan sebagai anak-anak terang. Ataukah itu sekedar mengikuti tren, mengejar kepuasan, senang-senang aja. Ya, kalau dalam bahasa sekarang supaya saya juga tidak ditinggalkan oleh teman-teman, dianggap sebagai anak gaul. Dan sebenarnya di sana ada juga budaya hedon ya, karena itu mengejar kepuasan kita gitu ya. Ya memang itu tidak mudah gitu, tapi kita mesti bersikap kritis gitu ya. Oke. Wow, oke. Penjelasannya sangat panjang dan detail. Dan menurut saya sih semua yang sedang nonton ini pasti bisa ya, sudah bisa memikirkan dan menyimpulkan, menganalisa ya. Nggak cuman Halloween aja berarti, kalau kita boleh bilang apapun yang kita lakukan, apapun yang kita akan rencanakan, itu semua harus kembali ke Tuhan gitu ya. Semuanya apakah ini memuliakan Tuhan nggak, ini berguna nggak gitu, itu semuanya yang harus dipertimbangkan seperti itu. Dan pasti bisa menyimpulkan sendiri lah kalau Halloween itu berarti oke atau enggak gitu. Oke. Gitu aja ya Kak Naneng, mungkin boleh kita berdoa untuk menutup pendalaman ajaran kali ini. Ya, sebelum berdoa ada hal mungkin closing ya. Saya tekankan satu hal, ayat yang sangat terkenal ya, Kolose 3 ayat 23. Pasti Bapak Ibu dan Saudara hafal ya ayat ini. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita lakukan, termasuk ekspresi budaya apapun dari manapun gitu ya, tidak boleh hanya sekedar ikut-ikutan, tidak boleh hanya sekedar mengikuti tren, tapi apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, kita kenakan, itu adalah bagian dari bakti ibadah kita kepada Tuhan. Jadi melakukan seperti Tuhan itu, ini bakti ibadah kita kepada Tuhan. Jadi sekarang ada banyak hal perkembangan budaya ya, baik budaya yang disebut kearifan lokal gitu ya, ataupun budaya dari barat dengan globalisasi ini kan banyak macam. Kita selalu harus bertanya ya, apakah yang kita lakukan menjadi berkat ataukah batu sandungan? Apakah yang kita lakukan memuliakan Tuhan atau mendukakan Tuhan? Apakah yang kita lakukan memuaskan hawa nafsu atau kesenangan pribadi belaka? Ataukah membawa kebaikan, menghadirkan karya baik Tuhan bagi sekitar? Satu hal yang kita tidak boleh lupakan adalah kita adalah anak-anak terang yang dipanggil mengembangkan budaya mulia yang memancarkan ya terang kebaikan Tuhan ya. Jadi apapun ekspresi budaya kita, sekali lagi kita mesti menerjemahkan identitas kita sebagai anak-anak terang. Begitu ya Hendy ya. Semoga kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara makin bijak, makin kritis, tetapi juga ya makin bertumbuh dalam iman yang terus juga berbuah gitu ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau menempatkan kami di tengah dunia yang
begitu kaya dengan pelbagai budaya. Tolonglah kami di tengah pergaulan kami sehari-hari dengan masyarakat sekitar kami, dengan teman-teman kami, agar kami tetap menjadi anak-anak terang yang memuliakan Tuhan. Kami boleh bersikap kritis terhadap apapun, tapi kami juga menghargai apa yang dihayati orang lain tanpa menghakiminya. Kami mau bertumbuh dalam iman yang benar di hadapan Tuhan, tapi kami juga mau menjadi alat Tuhan untuk menerangi dunia ini dengan kehidupan yang baik, dengan pelbagai pikiran, dan terlebih membangun dan mengembangkan budaya yang mulia. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Oke, thank you Kak Naneng Sama-sama, buat penjelasannya. Kita ketemu lagi di pendalaman ajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati.